Shalom, shalom jemaat Tuhan yang sudah hadir. Kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa, saya selalu mengingatkan kita untuk 3M. 3M itu pakai masker, ya, masker hidung ke mulut, gitu ya. Kemanapun kita pergi pakai masker, itu arahan pemerintah, ya. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Bapak Ibu keluar rumah, sebelum masuk ke rumah cuci tangan, ya. Dari pasar ketemu orang cuci tangan pakai sabun, tapi ya biar steril. Kalau ada disinfektan boleh pakai disinfektan, lebih baik pakai sabun, pakai air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak kita satu sama yang lain, ya. Jaga jarak 1,5 meter, jangan terlalu dekat. Karena apa? Ini adalah masa-masa pandemi, kita mesti berhikmat. Nggak usah kita sok-sokan panggaron, ya. Kita jaga jarak, kita cari aman juga satu sama lain. Sekalipun kita satu gereja pun boleh jaga jarak lah. Itu arahan pemerintah. Di Jakarta itu sekarang boleh kantor, boleh 25%. Di mall buka tapi nggak boleh makan di mall. Itu ketat sekali. Nah, saya juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD Isamal Rumbai. Ketika Bapak Ibu keluar rumah, itu pastikan itu hal-hal penting saja. Kalau nggak penting, udah di rumah aja lah. Perkiraan kita mungkin bisa sampai 2021 seperti ini. Tapi saya menghimbau seluruh jemaat Tuhan untuk selalu menjaga kesehatan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya menantang saudara, saya mengajak saudara untuk berdoa. Amin. Mari, turunkan kepalamu, kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah, bersabdalah. Kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka pikiran kami untuk Tuhan. Kami rindu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Di masa-masa sulit ini kami memerlukan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini kami memerlukan pertolongan Tuhan. Izinkanlah malaikat-Mu menjaga setiap kami. Izinkanlah malaikat-Mu berkemah di rumah setiap kami. Tuhan, hamba dari Jakarta berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Pekanbaru, di Rumbai. Hamba berdoa untuk Ibu Pendeta R. Pangabean, mama kami, orang tua kami. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi mereka. Tuhan, kami berdoa kemanapun hamba-Mu berjalan melangkah. Ketika Ibu Pendeta R. Pangabean, mama kami memberikan roti ataupun memberikan beras kepada jemaat, kami berdoa, lindungi Ibu, lindungi mama kami, lindungi orang tua kami. Kiranya darah Tuhan Yesus mengcover kemanapun mama pergi, kemanapun orang tua kami pergi, Tuhan pegang tangan kanannya. Hari ini hamba berdoa, Tuhan kirimkan malaikat Tuhan menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk ketua rayon, berkati pendeta pendamping Kriston Aritonang. Tuhan, hamba berdoa, berkati mereka, berkati juga Bapak Gortab Sirait, berkati Bapak Patar Pangabean, berkati Bapak Manalu, berkati Bapak Bilter Aritonang, Bapak Sihite, berkati Bapak Saidan Huta Gaul, berkati Bapak Leonardo Huta Barat, berkati Bapak A.R. Silalahi, berkati Bapak Halawa, berkati Bapak Sipahutar, berkati Bapak Muslim Sihotang, berkati Ibu Manulang Boru Sinaga, berkati Bapak Usia Siregar dan Ibu Sinaga Boru Haloho, berkati seluruh guru-guru sekolah minggu, berkati seluruh generasi baru anak-anak muda. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Hari ini aku berdoa, kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Jika di antara kami ada yang sakit, kami berdoa, sembuhkan yang sakit.
pulihkan yang terluka. Hari ini juga hamba berdoa, berkati Janet Tuhan, pulihkan tulangnya, pulihkan tubuhnya, segera terjadi kesembuhan. Janet sembuh, Janet sehat, Janet pulih. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang lain. Jika di antara kami yang sakit, kami berdoa dan percaya yang sakit disembuhkan. Berkati seluruh jemaat GPDI Samuel Rumbai, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Saya tolak gagal, saya tolak rugi, saya tolak bangkrut, saya tolak kecelakaan, saya tolak malapetaka. Semua dijauhkan. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir hari ini, bahkan yang tidak hadir pun, Tuhan jamah, Tuhan lindungi. Darah Yesus tutup bungkus setiap kami. Kami percaya hanya melalui doalah setiap kami dijaga Tuhan. Hanya melalui Yesus Kristuslah hidup kami diselamatkan. Tuhan, hamba berdoa, berkati setiap kami, lindungi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik, topik hari ini adalah doa mengubah sejarah. Katakan doa mengubah sejarah. Amin. Doa mengubah sejarah. Hari ini kita akan bahas kuasa supranatural, kuasa yang spektakuler yang bisa mengubah hari-hari depan saudara, yang bisa mengubah hari-hari keluarga saudara, yang bisa mengubah hidup saudara, yaitu DOA. Doa. Bagi Bapak Ibu yang belum berdoa, saya tantang melalui firman Tuhan ini, Anda mulai berdoa. Bagi Bapak Ibu yang berdoanya singkat, mari saya tantang berdoa lebih lama lagi. Terima sumber dari segala sumber. Sambungkan hidupmu dengan kerajaan sorga. Connect hidupmu dengan kerajaan surga. Ketika Bapak Ibu terkoneksi, terhubung dengan kerajaan surga, maka ada saluran. Kuasa itu turun. Kuasa itu mengalir di kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Mari saya mengundang saudara untuk buka firman Tuhan Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Ini adalah doanya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk memilih murid-muridnya. Sebelum Yesus memilih, sebelum Yesus memutuskan, Tuhan Yesus berdoa dulu. Bayangkan, seorang Yesus, seorang Tuhan pun masih ngobrol kepada Bapaknya. Artinya keputusan dia adalah keputusan Bapa. Keputusan Yesus adalah keputusan ketika dia memberikan waktu dengar-dengaran akan Tuhan, sehingga tidak salah langkah. Sehingga saya menantang seluruh Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum melangkah, sebelum bertindak, doa dulu. Amin. Markus 1 ayat 35. Baik, saya baca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kita. Pagi-pagi benar. Jam berapa kita bangun? Jam berapa kita berdoa? Yesus memberikan arahan. Yesus memberikan contoh. Waktu hari masih gelap. Waktu hari masih belum pagi. Sangat pagi. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Kalau kita mungkin bukan ke tempat, bukan keluar rumah lah, tapi di ruangan, mungkin di ruang tamu yang sepi. Karena apa? Kalau kita doa di kamar, ya masih ada pasangan kita atau masih ada anak kita, bisa mengganggu kan? Nah, Tuhan Yesus dia pergi keluar karena di luar lebih sepi. Anda boleh pilih mungkin ruang tamu atau ruang kamar sebelah, apapun itu, pastikan Bapak Ibu berdoa agar tidak terganggu. Itu intinya. Amin. Ada kesaksian seorang ibu dibangunkan pagi-pagi. Ibu ini punya suaminya lagi keluar kota naik mobil, tapi tiba-tiba ibu ini dibangunkan. Tidak tahu apa gerangan, tapi dia turut saja. Dia merasa gelisah, hatinya gelisah. Kemudian dia menundukkan kepalanya, dia tutup mata, dia duduk di atas tempat tidur dan dia berdoa. Tuhan, apa yang terjadi? Apa gerangan hatiku gelisah?
Apa gerangan hatiku gundah gulana? Apa gerangan hatiku engkau bangunkan? Dia taat sama Tuhan. Dia doa sampai damai sejahtera. Doanya minta perlindungan. Doanya menyembah Tuhan. Doanya bersyukur. Doanya minta turut campur tangan Tuhan. Agar Tuhan alirkan damai sejahtera. Doanya simpel. Tuhan, kirimkan damai sejahtera di hatiku. Kirimkan damai sejahtera di keluargaku. Kirimkan damai sejahtera bagi suamiku. Benar, beberapa waktu kemudian suaminya pulang dari luar kota dan menceritakan bahwa dalam perjalanan suaminya hampir mengalami kecelakaan di pinggir jurang dan mobilnya rusak. Tapi tiba-tiba dia bercerita tepat bersamaan ketika istrinya berdoa. Ketika istrinya bangun dari tidurnya, di situ dia merasa sekitar jam 3, ia merasa seakan-akan ada kekuatan yang mendorong mobil itu sehingga tidak jatuh ke jurang. Yang mestinya bannya pecah dan masuk jurang, tapi dia merasa sesuatu kekuatan besar. Mobil itu akhirnya tidak jadi kecelakaan dan mobil itu sampai ke rumahnya. Dan saya percaya ibu itu sedang berdoa. Doanya mengubah sejarah. Mestinya suaminya kalau tidak didoakan, mestinya bisa jadi suaminya bisa pecah ban dan masuk jurang. Dan sejarah mengatakan dia meninggal dan mengalami kecelakaan. Tapi karena ibu itu dengar-dengaran, dia bangun pagi, dia dengar suara Tuhan, dia teriak pada Tuhan, tolong Tuhan berikan damai. Ketika Anda dan saya berdoa, malaikat bergerak. Ketika Bapak Ibu berdoa, maka doa itu menggerakkan malaikat. Jadi banyak malaikat yang nganggur kalau kita tidak berdoa. Dia hanya lihat ongkang-ongkang kaki mungkin di surga, karena tidak ada yang berdoa. Tapi hari ini saya menantang saudara, jangan biarkan malaikatmu terdiam. Jangan biarkan malaikatmu tidak ada pekerjaan. Tapi berdoalah, maka malaikat itu akan bergerak. Doa membuat malaikat bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadangkala Tuhan suruh bangun saudara untuk bangun, jangan kerasin hati. Ya cek, udah bangun aja. Ketika Tuhan suruh Anda bangun jam 2, udah bangun aja. Ketika Tuhan suruh Bapak Ibu bangun jam-jam 3, bangun aja. Sekalipun tidak tahu apa yang mau didoakan, berdoa saja, Tuhan, kenapa Kau suruh aku bangun? Kenapa Kau suruh aku terjaga? Doa saja, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jika Anda bisa bahasa roh lah. Jika Anda bisa berbahasa lidah lah. Kita tidak tahu. Ketika Anda tidak tahu bahasa lidah pun, ya doa saja, haleluya, 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 haleluya. Artinya Anda memberikan kesempatan itu kepada malaikat untuk bergerak. Ketika Bapak Ibu berdoa, mertangiang, Bapak Ibu sedang memberikan kesempatan kepada malaikat untuk bergerak. Malaikat itu adalah pembantunya Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saya teringat ketika saya masih belia, ketika umur kelas 3, kelas 4, saya punya teman akrab, mungkin saya masih ingat nama-namanya. Mungkin keluarga saya juga masih ingat. Namanya itu ada namanya Douglas Majuntak ya, sama Reynolds Galingging. Mereka ini udah almarhum. Mereka teman akrab saya, sahabat saya sejak SD. Kami belajar berjuang. Suatu ketika satu teman kami meninggal, yaitu Douglas Majuntak meninggal karena digigit anjing gila. Kemudian satu lagi meninggal karena kecelakaan. Nah, orang tua saya tahu itu teman-teman saya yang suka main ke rumah gitu ya. Sehingga banyak orang cerita, udah mati temannya si Fernando. Jangan-jangan si Nando nanti mati juga. Jujur, pernyataan itu membuat saya terusik, terganggu. Tapi puji Tuhan, orang tua kami ini mendoakan. Kadang orang tua saya itu tepuk tangan di kepala saya. Kan beberapa waktu lalu kita sudah baca firman Tuhan. Kebiasaan orang Israel yang mendoakan anak-anaknya. Kebiasaan Abraham, Ishak, Yakub mendoakan keturunan mereka, mengucapkan berkat bagi keluarga. Sama. Orang tua kami mengucapkan berkat kepada kami, dilindungi.
Benar Bapak Ibu, orang lain bilang Nando akan mati, tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Orang tua kami mendoakan kami, sehingga apa? Doa itu mengubah sejarah. Orang bilang akan kecelakaan, tapi puji Tuhan sampai saat ini karena hasil doa itu, maka kita dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan. Sama Tuhan Yesus berdoa, siapa yang akan dipilih menjadi murid-muridnya. Hari ini kita buka sebentar Galatia 4 ayat 19, di mana Paulus menggambarkan doa itu seperti orang bersalin. Ya, Bapak Ibu punya pengalaman tentunya, khususnya ibu-ibu ketika bersalin, ketika mengandung begitu tidak normal ya, artinya mengalami kesulitan. Bahkan ketika detik-detik melahirkan, apalagi yang normal, dia akan mengerang melahirkan. Nah, Paulus menggambarkan doa itu seperti sakit bersalin. Nah, kita baca Galatia 4 ayat 19. Galatia 4 ayat 19. Mari kita buka. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Berarti bukan hanya sekali, bisa jadi 2 kali atau berkali-kali. Hai anak-anakku, hai jemaatku, karena jemaat itu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Paulus menggambarkan, dia merasa sakit bersalin, seperti sakit bersalin, mengerang, mengeden, seperti mengeden lah. Baru jemaatnya mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, lahir baru, jadi cinta Tuhan dan mau beribadah. Kenapa? Doa mengubah sejarah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin putra putrimu mengalami perubahan, mari kita contoh Paulus. Anda boleh berdoa, mengerang, ada timing, ada waktu yang indah pada waktunya. Bayi itu 9 bulan dalam kandungan. Ya, saya pernah ceritakan 9 bulan baru dia dilahirkan ke bumi ini. Dikandung, diayomi, diinkubasi, baru dia melahirkan. Indah pada waktunya. Nah, ketika dilahirkan bayi ini ada proses itu mengerang, dierangi, di pressure, ada tekanan. Baru lahirlah bayi tangisan. Dia menangis tapi keluarnya bahagia. Artinya gini, segala sesuatu yang Anda inginkan di bumi ini, segala sesuatu yang Anda mau, yang Anda rindukan, baik itu visi misi saudara, baik rumah, baik sekolah, baik pendidikan, baik cita-citamu, jangan lupa andalkan Tuhan. Harapkan Tuhan seperti mengerang. Mending Anda mengerang dalam doa daripada dalam kehidupan nyata Anda mengerang. Artinya, mending Anda menabur dalam doa. Di kamarmu Anda berdoa. Baru ketika Anda buka mata, Anda menikmati janji-janji Allah. Apa yang Anda tabur, Anda tuai. Anda tabur doa, Anda tuai masa depan yang cerah. Ada amin. Tapi kalau Anda tabur malas-malasan, nggak mau berdoa, malas berdoa, maka Anda akan menuai kesulitan, padang gurun yang panjang. Hidupmu akan menderita. Hari ini saya menantang seluruh jemaat Tuhan di masa pandemi ini, tak lain dan tak bukan, doa mengubah sejarah. Ada amin. Ada sebuah kesaksian dari Korea, pendeta besar yang bernama Paul Yong-Cho. Dia bersaksi ketika dia masih sangat-sangat sederhana, dia dipilih Tuhan. Jadi dari agama seberang, dia dipilih Tuhan. Dalam perjalanan malaikat menjumpai dia. Dia dipilih untuk menjadi hamba Tuhan di Korea Selatan. Dalam perjalanan pelayanannya, jujur dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya kursi. Dia punya tempat tinggal, tapi tidak punya kursi, tidak punya meja. Nah, suatu ketika dia minta sama Tuhan. Tuhan, aku ingin kursi untuk dudukku
Saya ingin meja untuk siapin khotbah-khotbahku. Apa yang Tuhan kasih hikmat? Dia kasih hikmat seperti bayi. Dia yakin ketika dia minta, terus dia minta. Dia yakin, dia kandung itu kursi. Maaf, saya kasih tanda kutip. Dia kandung itu kursi. Dia kandung itu meja. Warnanya warna apa, dia imajinasikan. Dia kembangkan. Dia selalu berdoa. Suatu hari nanti saya percaya, saya terima kursi, saya terima meja. Ya, dia berdoa. Benar. Kalau bayi itu 9 bulan, dia juga punya keyakinan. Dalam 9 bulan ke depan, apa yang dia kandung, apa yang dia doakan, apa yang dia harapkan terjadi. Benar, tepat 9 bulan kemudian, seseorang Tuhan gerakkan untuk mengirim kursi lengkap dengan meja, lengkap dengan bolpennya ke rumah Pastor Paul Yonggi-cho di Korea. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu punya kerinduan. Apa itu kerinduanmu? Mumpung saudara tidak mana-mana, di rumah saja. Tuhan, saya lagi mengandung sesuatu. Mungkin para pria bertanya, bagaimana laki-laki mengandung? Artinya Anda sedang remind, Anda sedang inkubasi, Anda sedang rami doa-doamu, hangatkan. Kita tahu ayam itu 21 hari kalau tidak salah mengeramnya. Dia rutin menghangatkan telur-telurnya biar menetas. Sama dengan doa-doamu. Jangan doa sekarang, besok enggak doa. Doa sekarang, besok enggak doa. Arti dirami itu dihangatkan, diinkubasi, dikungkung, dihangatkan, diberikan perhatian. Nah itu, ketika Anda berdoa, Anda imajinasikan ini akan menetas, ini akan terjadi, ini akan terlaksana. Ketika Bapak Ibu berdoa untuk anak-anakmu, mari pikirkanlah, anak-anakmu pasti berhasil, anak-anakmu pasti punya pasangan, anak-anakmu pasti punya pekerjaan. Pikirkan itu, doakan terus dan terus. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau Anda punya toko, berdoalah customer datang. Berdoalah customer datang untuk membeli produk Anda. Kalau Anda pengusaha, mungkin pengusaha online, berdoalah apa yang Anda broadcast, apa yang Anda sampaikan kepada customermu, mereka lihat dan deal. Karena apa? Anda doakan produk-produknya, doakan anggota karyawan saudara, doakan jaringan saudara. Kenapa? Doa mengubah sejarah. Nah, hari ini kita akan belajar lagi kenapa kita berdoa. Doa itu penting. Kenapa kita berdoa? Why? Kenapa? Ya. Yang pertama, kita berdoa kenapa? Karena ada setan. Iya. Setan itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau Anda tidak berdoa, dia datang mengganggumu. Karena ada iblis. Karena iblis ini penipu. Iblis ini membuat Anda terlambat, menggagalkan rencana-rencanamu. Iblis ini selalu membuat rencana untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kenapa? Banyak orang gagal. Iblis yang buat. Karena ada iblis lah, maka mau tak mau, suka tak suka, harus berdoa. Harus berdoa. Dengan doalah iblis gagal, kan? Dengan doalah iblis batal, kan? Dengan doalah iblis tidak bisa menjamah saudara. Hanya melalui doa, bukan dengan kekuatan, bukan dengan pola pikir manusia, bukan dengan si panggaron, tapi dengan apa? Doa. Kalau orang tidak berdoa itu panggaron. Kenapa? Dia andalkan dirinya sendiri. Orang berdoa itu rendah hati. Kenapa? Dia minta pertolongan dengan Tuhan. Orang tidak berdoa berarti tidak butuh pertolongan Tuhan. Nah, kita lihat. Panggaron atau tidak panggaron tergantung dari apakah Bapak Ibu berdoa atau tidak di rumah. Panggaron tidak panggaron tidak dilihat dari luar. Tapi ketika Anda masuk ke rumahmu, di kamarmu, Tuhan tahu. Ketika Bapak Ibu rendah hati, artinya Bapak Ibu mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu meminta pertolongan dengan Tuhan. Hari ini saya berdoa agar kita tidak panggaron. Jauhkan panggaron-panggaron dari gereja kita. Orang panggaron
pasti masuk neraka. Orang Panggaron pasti tidak berhasil. Amin. Kita tunduk saja sama Tuhan. Lihat ketika Bapak Ibu berdoa, doa itu mengubah sejarah. Kita lihat satu sejarah Daniel. Daniel ini berdoa dan berpuasa sampai 21 hari. Bayangkan. 21 hari doanya diganjel oleh setan, diganjel oleh penguasa-penguasa di udara. Doanya kencang tapi nyangkut, tapi terganjel. Yang ganjel adalah penguasa. Tapi dia berdoa terus. Coba kalau dia tidak berdoa, boro-boro terima kemenangan, pasti dia gagal. Iblis membuat orang jadi terlambat berkatnya, terlambat menikah, terlambat punya anak, terlambat bekerja, terlambat dapat profit. Itu iblis pekerjaannya. Makanya hari ini berdoalah. Berdoalah. Kita baca Markus 3:27. Markus 3:27. Markus 3 ayat 27. Markus 3:27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Ini perumpamaan. Pesannya gini. Kalau Bapak Ibu ingin dapat harta di rumah itu, harus mengikat orang yang jaga. Harus mengikat orang kuatnya dulu. Nah, dalam doa itu seperti itu. Untuk mendapatkan berkat, Anda mesti usir dulu setannya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa setan yang mengganggu bisnisku, aku perintahkan keluar. Itu doa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala yang menggagalkan aku lamban menikah, aku perintahkan pergi dari hidupku. Keluar. Segala setan yang mengganggu bisnisku, aku perintahkan keluar. Segala setan yang mengganggu order-orderku, aku perintahkan enyah dari hidup. Lihat, Anda mesti usir dulu penguasa-penguasa itu. Anda mesti taklukkan oleh kuasa darah Yesus penguasa-penguasa itu. Baru setelah penguasa itu ditaklukkan, penguasa gelap itu dikalahkan, baru Bapak Ibu menerima harta dari surga. Amin. Itu konsep Alkitab. Sehingga hari ini saya berdoa untuk saudara. Berdoalah. Kenapa berdoa? Karena ada setan. Setan yang mengganggu keluargamu. Nah, kenapa kalian di rumah tangga? Kenapa? Setan. Bagaimana caranya? Usir setan. Jangan usir istrimu. Salah. Jangan usir suamimu. Salah. Usir setannya. Sayangi pasanganmu. Kenapa kau tampar anakmu? Jugul dia. Salah. Jangan kau tampar anakmu. Tampari iblis. Bagaimana caranya? Doa. Dalam nama Tuhan Yesus, ku ikat kuasa setan. Tampar dia. Ikat dia. Baru anakmu dinasehati. Gitu. Jangan terbalik. Karena kita bukan melihat fisik. Kita melihat roh. Kalahkan roh, baru fisiknya dapat. Kalahkan penguasa kegelapannya, baru Anda dapat berkat yang nyata. Ada amin? Ada amin? Kenapa kita berdoa? Karena ada setan. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Yang kedua, kegagalan yang kita alami dalam hidup dan pekerjaan kita adalah karena melalaikan doa. Artinya, untuk mendapatkan sesuatu harus berdoa dan bekerja tentunya. Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya kan? Simple. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena tidak berdoa. Jadi kalau ingin dapat sesuatu, kalau ingin diberkati,
Kalau ingin sehat, kalau ingin sembuh, doa. Doa minta kesembuhan. Doa minta pemulihan. Doa minta pasangan. Doa minta pekerjaan. Doa minta promosi. Doa minta pertolongan. Doa minta Roh Kudus. Minta doa. Lihat, hidupmu akan berubah signifikan ketika Bapak Ibu mau berdoa. Berdoalah. Jika Bapak Ibu mengakui apa yang ada di hati, maka mukjizat sudah terjadi 50%. Dan Tuhan menyempurnakannya menjadi 100%. Bagian kita hanya mengucapkannya. Confess, akui, nyatakan, proklamirkan. Amin. Nyatakan di lidahmu, hidup dan mati dikuasai lidah. Ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus kerjaanku diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus peliharaanku diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus anak-anakku diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus pendidikanku diberkati. Lihat, ketika Anda ucapkan itu masih 50%. Nah, untuk terjadi, untuk disempurnakan itu Tuhan yang melakukannya. 50% lagi, jadi 100%. You make 50%, God make 50%. Totalnya berapa? 100%. Saudara memulai, Tuhan menyelesaikannya. Anda action, Tuhan menyempurnakannya. Amin. Saya berdoa ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Efesus 6 ayat 18 sampai 19. Efesus 6 ayat 18 19. Efesus 6 18 19. Saya baca untuk saudara. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Nah, setiap waktu, bukan Senin Kamis, Senin Tobat, Kamis Kumat, bukan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus. Nah, tak putus-putus. Untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ada amin? Ada amin? Kesimpulan. Ada dua cara bagaimana doa itu mengubah sejarah. Yang pertama, doa itu penting karena apa? Ada setan. Kalau tidak berdoa berarti setan yang menguasai. Titik. Simple kan? Makanya Tuhan suka berdoa agar tidak dipengaruhi setan. Hidupmu dikuasai oleh Tuhan, caranya doa. Dengan berdoa, setannya hanya ada di luar melihat Anda. Tapi kalau Anda tidak berdoa, setannya masuk ke hati. Dia yang menggerogoti hidup. Berdoalah. Yang kedua, untuk mendapatkan sesuatu itu harus berdoa. Untuk mendapatkan sesuatu harus berdoa. Efesus 6 ayat 12 berkata. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Amin. Berdoalah. Saya ada ilustrasi. Satu pengujian, ada 2 ekor tikus. Tikus pertama, tikus kedua, sama-sama tikus, tapi pengujian pertama, tikus pertama ini dimasukkan di satu sumur. Sumur ini ada air 1 meter, dicemplungkan, tapi di situ dibuat lampunya padam, gelaplah sumur itu. Tikusnya dimasukin, berusahalah berenang tikus ini, gelap gulita. Pengujian ini menghasilkan tikus ini dalam waktu
beberapa jam saja lemas dan mati karena gelap. Nah, pengujian kedua, tikus juga sumbernya sama, air yang sama, tapi diterangi, terang benerang, ada cahaya, bisa kelihatan. Dicemplungkanlah tikus ini. Wow, memang dia berenang-berenang mencari selamat. Sejam, 2 jam, 3 jam, 6 jam, 1 hari tidak mati. Baru mati hari ketiga. Lemas dan tenggelam dan ngapung. Penelitian ini punya pesan moral. Kalau tikus ini melihat terang, visinya terang, penglihatan terang, dia lebih survive, dia lebih kuat, dia lebih bisa mandiri. Dia bisa melihat harapan. Sama dengan manusia. Doa itu membuat hidupmu terang. Doa itu membuat hidupmu punya harapan. Doa itu membuat hidupmu berwawasan. Doamu membuat hidupmu punya koneksi untuk masa depan. Melihat masa depan. Melihat masa depan. Melihat masa depan. Itu doa. Jadi ketika Anda berdoa, ada langkah nubuatan, ada langkah profetik bahwa Anda sedang melangkah, hidupmu penuh harapan. Jadi ketika Anda sedang berdoa, Anda punya penglihatan yang terang. Mungkin memang matamu tertutup, tapi hatimu terang, pikiranmu terang, hidupmu terang, maka engkau akan hidup survive, lebih semangat, lebih berhasil dari yang tidak berdoa, lebih mandiri dari tidak berdoa, lebih kuat dari orang yang tidak berdoa. Amin. Mari, Pak, berdoalah. Saya berdoa untuk seluruh rayon yang ada. Rayon Kehutanan Barat, Kehutanan Timur, Rayon Muara Fajar Timur, Muara Fajar Barat, Rayon Bom Baru, Rayon Kampung Bukit, Rayon Palas, Rayon Kartika, Rayon Panam. Guru sekolah minggu, pemuda-pemudi, berdoalah. Saya juga menantang ketua-ketua rayon, berdoa untuk jemaatmu, untuk anggotamu. Berdoa bagi mereka, bila perlu sebut nama mereka masing-masing. Lihat, ada perubahan. Orang yang mendoakan pasti diberkati Tuhan. Amin. Doakan anak-anak sekolah minggu, nama-namanya disebut. Doakan pemuda-pemudi, doakan kaum ibu, doakan kaum bapak. Lihat, ketika kita berdoa, masa depan itu akan terjadi. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita baca terakhir. Kita baca terakhir ya. Satu Tawari 4 ayat 9 sampai 10. Doa Yabes. 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Saya rindu Anda buka ini ayat terakhir ini dan kita akan berdoa dan akan meminta Tuhan untuk menjawab doa kita. 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Perhatikan, Yabes berseru, Yabes berdoa, Yabes martangyang. Perhatikan, kepada siapa? Allah Israel, kepada Tuhan Yesus. Katanya, apa yang didoakan? Wah, doamu menentukan jawabannya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan akhirnya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Amin. Yabes ini sakit-sakitan. Yabes ini menderita. Orang tuanya miskin. Tapi doanya bukan doa miskin. Dia ubah sejarah. Dari miskin menjadi kelimpahan.
Dia ubah sejarah dari sakit-sakitan menjadi sehat. Dia ubah sejarah yang tidak punya tanah menjadi punya tanah, yang tidak punya rumah menjadi punya rumah. Kenapa? Doa. D-O-A. 3 huruf. Tapi dampaknya selama-lamanya. Amin. Sekali lagi saya baca. Kiranya engkau memberkati aku apa? Berlimpah-limpah. Jadi Anda boleh berdoa, Tuhan limpahi aku dengan kasih karunia. Limpahi aku dengan damai sejahtera. Limpahi aku dengan kesehatan. Amin. Perluas daerahku. Anda boleh berdoa seperti itu. Perluas daerahku. Dan apa? Sertai aku. Lindungi aku. Lindungi aku dari segala virus corona. Lindungi aku dari segala malapetaka. Ini doa kita. Saya berdoa dan menantang seluruh jemaat GPD Samuel hari ini. Mulai malam ini, bukan hanya kita mengucapkan berkat bagi putra-putri kita yang terus kita lakukan, tapi mulai berdoa. Mari kita berdoa melalui doa Yabes. Doa Yabes ini mengubah dan akhirnya apa? Yabes dikabulkan doa-doanya oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa, kita akan pujian doa Yabes ini. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari sama-sama nyanyi pujian ini. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Yes. Amen. Yes. Yes. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari angkat tangan ke surga. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya menantang Anda untuk berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Dengarkan doa kami.
Hari ini kami berdoa, Tuhan mengabulkan. Kami percaya doa mengubah sejarah. Doa mengubah masa depan. Masa depan yang suram, Tuhan ubahkan menjadi masa depan yang cerah, gilang gemilang. Aku berdoa, mari angkat tangan ke surga. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Mari angkat tangan ke surga. Tuhan, hamba berdoa, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Yang belum punya rumah, punya rumah. Yang belum punya pekerjaan, punya pekerjaan. Yang belum punya pasangan, punya pasangan. Yang belum punya keturunan, punya keturunan. Akhirnya Engkau menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari segala malapetaka. Tuhan, jauhkan keluarga GPD Samuel dari penyakit corona, dari virus corona. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami oleh darah Yesus, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dalam nama Tuhan, mulai hari ini, mulai malam hari ini Tuhan, ajar kami berdoa. Ketika kami berdoa, Tuhan turun tangan mendengar doa kami. Ketika kami berdoa, malaikat bergerak mendengar, menjawab doa kami. Hamba berdoa, berkati seluruh jemaat yang hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya amin. Amin. Tuhan berkati. Saya Pendeta Fernando Sinaga mengasihi saudara. Amin. Tuhan berkati. Shalom, 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 shalom.